Pemirsa, diduga hendak tawuran, puluhan pelajar SMP dan SMA bersenjata tajam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diringkus warga. Warga diresahkan dengan aksi para pelaku yang berkonvoi dengan motor sambil membawa senjata tajam. Sedikitnya 25 pelajar diamankan warga di pos rukun warga Desa Satria Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu dini hari. Mendapat laporan warga, polisi segera membawa para pelaku ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan. Selain mengamankan 25 pelajar SMP dan SMK tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam jenis celurit, katana, stick golf, serta motor yang dikendarai para pelaku. Mencurigai kira-kira kurang baik, akhirnya saya telepon Pak Bimas, Pak Yudi. Alhamdulillah dengan sigap Pak Yudi datang dan warga juga, para RT juga sigap. Nah kita kumpul, kita pas keluar kita tangkap satu-satu dan ada juga yang lolos. Pas kita tangkap ada yang bawa sajam. Sebelumnya, para pelaku berkonvoi dengan motor sambil menenteng senjata tajam. Aksi para pelaku yang meresahkan warga membuat warga mengepung dan menangkap mereka. Orang tua dan tenaga pendidik berperan penting dalam mengedukasi anak agar tak terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pria muda yang viral usai mengancam warga dengan anak panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku emosi setelah putus cinta dan hendak mencari orang yang merebut kekasihnya. Polisi menangkap S 17 tahun remaja pelaku pengancaman busur panah di tempat persembunyiannya di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku saat beraksi. Penangkapan dilakukan usai video aksi pelaku viral di media sosial. Sebelumnya pelaku bersama satu rekannya berkendara motor melakukan pengancaman busur panah kepada warga dan karyawan kontrapulsa di Jalan Cendrawasih, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku digagalkan oleh warga yang geram. Dari keterangan warga, pelaku awalnya datang sendiri mencari lawannya di sekitar lokasi, namun yang dicari tidak ada. Di kantor polisi, pelaku mengaku melakukan perbuatannya lantaran emosi setelah putus cinta dan hendak mencari orang yang merebut kekasihnya. Pelaku beserta barang bukti senjata tajam berupa 8 anak panah busur ditahan di Mapolrestabes Makassar. Dendam, yang mana berselisih paham dengan mantan pacarnya. Jadi untuk barang bukti yang diamankan ini benar? Ada 8 busur yang kita amankan, termasuk juga jaket dan topi yang dipakai pada saat. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku yang masih di bawah umur akan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, bus angkutan relasi Depok Bandara Soekarno-Hatta menabrak 2 sepeda motor dan ruang pamer mobil di Jatinegara, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi setelah bus menghindari motor yang mendadak memotong jalan. Bus angkutan relasi Depok, Jawa Barat, Bandara Suta, Tangerang, Banten melintang dan menutup jalan Gusti Ngurah Rai, Jatinegara, Jakarta Timur. Kecelakaan berawal saat bus berusaha menghindari sepeda motor yang mendadak memotong jalan. Supir kehilangan kendali sehingga menabrak sepeda motor dan ruang pamer mobil. Sejumlah mobil di ruang pamer rusak. Bangunan ruang pamer juga roboh. Istri pengendara motor tampak lunglai mengetahui sang suami menjadi korban kecelakaan. Terus yang ngindarin motor gitu atau gimana? Dari motor dia langsung main masuk kanan. Motor nyalep atau gimana? Motor di situ, dia langsung main potong. Dari sana tuh langsung potong. Sekarang Pemotor yang menjadi korban dirawat di rumah sakit. Kecelakaan sempat menyebabkan arus lalu lintas macet.
Sementara kasus masih ditangani jajaran Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sepasang suami istri membakar mobil dan membunuh orang dengan gangguan jiwa di Bengkalis Riau demi mendapatkan klaim asuransi. Para pelaku berdalih terjerat utang sehingga nekat merekayasa pembunuhan. Susi menangis histeris di kantor polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan orang dengan gangguan jiwa serta membakar mobil di kawasan pinggir Bengkalis, Riau. Susi melakukan pembakaran dan pembunuhan orang tak dikenal bersama suaminya, Hendra. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Hendra mengakui melakukan pembunuhan dengan membakar mobil demi mendapatkan uang asuransi untuk membayar utang. Jadi saya minta maaf, ribu-ribu kali maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penyelidikan polisi, para tersangka merencanakan pembunuhan. Tersangka bahkan tidak mengenal identitas korban karena menemukan di jalan. Korban tewas dalam mobil yang dibakar. Terungkapnya pembunuhan yang dilakukan pasangan suami istri ini karena Hendra dan Susi menolak dilakukan otopsi pada korban. Hendra dan Susi berencana mengklaim asuransi sebesar 180 juta rupiah. Ada melihat DP mobil wuling warna putih, untuk lengkap fotonya akan saya kirim ke grup. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Sini. Tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti, mobil yang dibakar, serta handphone. Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Seorang pencuri tertidur usai beraksi di salah satu sekolah dasar di Taman Rejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pelaku terbangun dari tidurnya saat polisi hendak memborgolnya. Diduga pelaku terkurung di dalam ruangan hingga tertidur. Polisi membangunkan seorang pencuri yang tertidur di bangku kepala sekolah dasar di Taman Rejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pemuda bernama Gangsar Arianto tersebut ditangkap karena mencuri sejumlah uang tabungan yang tersimpan di ruangan guru. Perbuatan pelaku pertama kali diketahui seorang penjaga sekolah. Sebelumnya, pelaku masuk melalui genteng dan menjebol plafon ruangan dan mengacak ruang guru. Di pagi hari, pelaku terpergok sedang tertidur pulas di bangku kepala sekolah. Diduga pelaku kebingungan karena terkurung di dalam ruangan hingga tertidur. Seorang laki-laki tidur kebetulan di kursi saya selaku kepala sekolah. Nah, terus setelah itu saya koordinasi dengan polisi dan Babinsa. Terus selang sekitar 10 menit juga polisi datang, terus disusul dengan Babinsa. Kasus tersebut dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah